Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mama Rasya Mauza. Nah, hari ini aku buat marmer cake. Ini ekonomis menggunakan 5 butir kuning telur. Hasilnya ini lembut banget, berpori halus, dan enak banget pastinya. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini aku siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Aku pakai merek segitiga biru. Ini lalu kita ayak untuk memastikan tidak ada kotoran dan tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya di sini aku tambahkan 2 sendok makan tepung maizena dan juga tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Ini lalu kita ayak kembali. Nah, kira-kira seperti ini. Ini lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini aku udah siapkan 5 butir telur dan juga tambahkan 180 gram gula pasir serta 1 sendok teh SP. Ini lalu akan kita mixer selama lebih kurang 5 sampai 7 menitan. Di sini aku mixer menggunakan speed rendah, namun di tengah-tengah aku naikkan menjadi speed paling tinggi. Di sini aku mixer sampai putih kental berjejak seperti ini. Jadi jangan sampai adonannya ini kaku ya teman-teman. Lalu masukkan tepung yang udah kita ayak tadi. Di sini aku bagi menjadi 2 tahapan. Ini kita aduk-aduk dulu menggunakan bowlnya supaya saat di mixer si tepungnya ini tidak bertaburan kemana-mana ya teman-teman. Ini aku mixer sebentar, cukup sampai tercampur aja menggunakan speed rendah. Lalu masukkan tepung yang di tahapan kedua. Ini masukin semua. Lalu kita aduk-aduk kembali menggunakan bowlnya supaya si tepungnya ini tidak bertaburan. Lalu ini kita mixer lagi menggunakan speed rendah. Sebentar aja ya teman-teman, cukup sampai tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan 200 gram margarin cair. Ini margarinnya udah nggak hangat lagi ya. Kalau hangat nanti si adonannya ini bisa bantet. Jadi harus benar-benar dingin. Ini lalu kita mixer sebentar sampai tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah hampir tercampur. Untuk memastikannya ini aku aduk menggunakan spatula. Ini kita aduk lipat balik supaya si adonannya ini tidak turun atau tidak susut. Nanti jadinya membantet kalau susut adonannya ya teman-teman. Nah, kira-kira sudah tercampur rata seperti ini. Di sini aku ambil sedikit adonan untuk motifnya atau untuk yang berwarna coklatnya. Nah, kira-kira segini aja aku ambilnya. Lalu aku tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk yang ditambahkan dengan 3 sendok makan air hangat. Ini udah aku aduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu ini kita aduk rata sampai si coklatnya ini dan adonannya ini tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm. Di sini untuk bagian dasarnya aku pakai adonan putihnya dulu. Ini kita ratakan ke pinggiran-pinggirannya seperti ini. Kira-kira hasilnya kayak gini ya teman-teman. Ini lalu kita ratakan. Setelah rata kayak gini, ini lalu tambahkan yang berwarna coklatnya. Ini kita timpa dan kita ratakan sampai membentuk bulatan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, kayak gini boleh lah ya. Lalu kita timpa lagi dengan adonan yang berwarna putihnya. Ini kita letakkan sampai menutupi si bagian yang coklat ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti inilah hasilnya. Lalu timpa lagi dengan yang coklat. Oke, lalu timpa kembali dengan adonan yang putih. Ini udah bagian atas ya, bagian paling atas.
Ini harus benar-benar rapi kita buatnya. Di sini aku bantu menggunakan sumpit. Ini aku ratakan kayak gini. Nah, setelah kita rasa ini sudah rata, ini kemudian akan kita tambahkan yang berwarna coklat. Di sini coklatnya aku masukkan ke dalam plastik segitiga supaya hasilnya nanti lebih rapi ya teman-teman. Di sini aku buat 2 bulatan seperti ini supaya nanti si hasil motifnya itu cantik. Oke, kayak gini. Lalu kita buat motifnya menggunakan tusuk lidi kayak gini. Ini kita putar-putar, putar-putar. Untuk motif bebas ya teman-teman. Teman-teman mau buat motif seperti apa. Oke, selanjutnya ini akan kita panggang di oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Di sini udah aku panaskan selama 10 menit, lalu ini aku panggang di api atas bawah dengan suhu 160 derajat Celcius selama 45 menit ya teman-teman. Atau bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing karena setiap suhu oven itu pastinya berbeda. Oke, setelah dirasa matang, bagian atasnya juga udah kecoklatan. Untuk memastikannya, di sini aku menggunakan tusuk sate. Jika tidak ada adonan yang menempel lagi, ini tandanya kuenya udah matang. Jadi ini aku keluarin dari dalam ovennya. Nah, selesai. Ini dia hasil kue marmer cake yang udah kita buat tadi. Setelah hangat, ini kemudian aku keluarin dari dalam loyangnya. Nah, kira-kira kayak gini hasilnya ya. Lalu ini aku letak di cooling rack supaya si uap panasnya ini benar-benar keluar, jadi tidak mengendap di bagian dalam bolunya, supaya tidak mudah berjamur ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita potong kuenya. Nah kayak gini, ini aku ambil satu potong. Tuh bisa dilihat ini kuenya lembut banget, menul-menul ya teman-teman. Bagian porinya juga halus. Oke, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.